Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Baharyandi dengan NPM 2108260135. Di sini saya akan menjelaskan tentang skizofrenia dari blog psikiatri. Jadi skizofrenia ini didefinisikan adalah suatu gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi yang dimana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Nah, untuk penyebabnya dari skizofrenia ini belum diketahui secara pasti. Jadi skizofrenia ini kemungkinan merupakan suatu kelompok gangguan dengan penyebab yang berbeda. Salah satu adalah model stres diatesis yang merupakan integrasi dari faktor-faktor biologis, psikososial, dan lingkungan. Untuk dari etiologi ini ada namanya model diatesis. Jadi ini menurut model diatesis ini, stres yang mengintegrasikan faktor biologis, psikososial, dan lingkungan, seseorang mungkin memiliki suatu kerentanan spesifik atau diatesis, yang mana ketika dicetuskan oleh suatu keadaan menekan akan menimbulkan perkembangan gejala-gejala skizofrenia. Selanjutnya ada faktor biologis. Nah, jadi dari faktor biologis ini ada bagian-bagiannya. Pertama itu hipotesis dopamin. Yang jadi gejala-gejala skizofrenia dapat terjadi akibat peningkatan aktivitas dopamin limbik atau simptom positif dan penurunan aktivitas dopamin frontal atau simptom negatif. Selanjutnya ada hipotesis norepinefrin. Jadi ini untuk meningkatnya level norepinefrin pada penderita skizofrenik, menunjukkan meningkatnya sensitisasi daripada antara impuls sensorik. Selanjutnya ada hipotesis gamma inobutyric acid atau yang disingkat dengan GABA. Jadi menurunnya aktivitas GABA akibat diturunkannya aktivitas dopamin. Selanjutnya ada hipotesis serotonin. Jadi metabolisme serotonin ini memiliki abnormal pada penderita skizofrenik kronis dengan adanya hiperserotoninemia dan hiposerotoninemia. Selanjutnya ada hipotesis glutamat. Ini untuk penurunan fungsi reseptor glutamat tipe N-metil D aspart aspart yang disingkat dengan NMDA. Penyebabnya itu timbulnya simptom-simptom positif dan negatif didasarkan atas penelitian efek dari psikotogenik dari antagonis MNDA, yakni psikilidin dan ketamin. Selanjutnya yang ketiga itu ada jalur jalur dopamin yang berhubungan dengan skizofrenia. Ya, itu ada beberapa jalur. Yang pertama itu jalur dopamin nigrostriatala yang berproyeksi dari substansia nigra eh, menuju basal ganglia atau striatum, merupakan bagian dari ekstrapiramidal sistem saraf dan berfungsi sebagai kontrol motorik dan pergerakan. Selanjutnya ada jalur masokontrikal. Jadi untuk masokontrikal ini di mana ia berperan dalam gejala kognitif dan mempengaruhi gejala dari skizofrenia. Selanjutnya ada jalur dopamin tuber tuber inte- infundibular. Jadi jalur tersebut berproyeksi dari hipotalamus menuju kelenjar hipofisis anterior yang mengontrol sekresi dari prolaktin. Selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama itu ada gejala positif. Jadi gejala positif itu ada waham, halusinasi, distorsi, atau berlebihnya bahasa dan pembicara ucapan dari dan perilaku yang tidak beraturan. Untuk gejala negatifnya itu afek tumpul, penarikan emosi, rapor yang buruk, sifat pasif, menarik diri dari kehidupan sosial, gangguan berpikir asap, menurunnya sikap spontan. Untuk gejala kognitif itu gangguan kefasihan berbicara, masalahnya pembelajaran yang berlanjut atau serial learning, dan gangguan fungsi eksekutif dalam mempertahankan perhatian
konsentrasi, prioritas dan pengolahan perilaku dasar dan sosial. Selanjutnya yang terakhir ada gejala agresif, yaitu terang-terangan menunjukkan sikap bermusuhan seperti mengejek atau melukai secara fisik atau verbal. Untuk diagnosis dari skizofrenia ini ada dua, yaitu ada yang pertama ada di DSM-4, yaitu dua atau lebih dari berikut, masing-masing ditemukan oleh bagian waktu yang bermakna selama periode 1 bulan. Yang pertama waham, halusinasi, berbicara terdisorganisasi, misalnya sering menyimpang dan incoherent. Yang keempat ada perilaku terdisorganisasi atau kataktonik yang jelas. Yang kelima ada gejala negatif yaitu pendataran afek, alogia atau tidak ada kemauan. Yang terakhir itu ada di fungsi sosial atau pekerjaan. Selanjutnya ada PPDGJ 3. Jadi sedikitnya satu gejala yang jelas, biasanya dua atau lebih. Bila gejala itu kurang tajam atau kurang jelas, biasanya itu ada throat echo, throat insertion or withdrawal, throat broadcasting, delusion of control, delusion of influence. Untuk tata laksana dari skizofrenia ini itu ada dua. Jadi terapi ini dibagi ada 3 fase. Ada fase akut yang itu 4 sampai 8 minggu, ada fase stabilisasi paling sedikit itu 6 bulan dan ada fase stabil. Untuk fase stabil ini ada 3 menurut serangannya. Ada serangan pertama yaitu 6 bulan sampai 2 tahun, serangan yang kedua itu 2 tahun sampai 5 tahun dan serangan ketiga itu seumur hidup. Untuk dosisnya itu ada dari haloperidol itu dosisnya 5,5 miligram 3 kali sehari dan risperidon itu 2 miligram 2 kali sehari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.